saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak panjang ya, mungkin cuma 30 menit, tapi setelah itu nanti kita ada diskusi, ada tanya jawab, ya nanti Pak Aping akan Pak Salib ya nanti ya, dia akan bantu untuk moderasi ya, moderasi tanya jawab, kita diskusi ya. Nah, mari kita buka dulu satu firman Tuhan ya di dalam Roma pasal 8 ayat 28 ya. Sebelum saya melanjutkan kita baca dulu satu ayat dulu ya, Roma 8 ayat 28. Yes. Saya bacakan buat kita semua ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Saudara, ini kan hari-hari di mana kenapa temanya itu man at home gitu ya. Karena hari-hari ini banyak orang bilang stay at home ya, dan juga kita lihat work from home ya. Jadi sekarang banyak pria-pria jadi at home gitu loh. Ya, jadi itu yang kemarin terinspirasi temanya apa nih ya? Ya memang faktanya bahwa kita banyak hari-hari ini di rumah, termasuk hari ini. Ya mungkin kita kalau malam ya banyak di antara kita juga biasanya selain pagi sampai sore sampai malam masih dilanjut dengan pelayanan dan kita malam mungkin juga nggak pernah di rumah. Tapi hari ini semua rata-rata di rumah, betul nggak Bapak? Ya semua di rumah kan hari ini kan, jadi man at home nih hari ini. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, kita mungkin berpikir, Pak, ini kan yang terjadi sebuah situasi yang berat, ya, sebuah pandemi, sehingga membuat kita terdampak dengan luar biasa dari semua sisi kehidupan, ya, nggak cuma sekedar kesehatan yang digoncang, tetapi juga ekonomi juga digoncang, situasi-situasi sosial yang lain juga digoncang, situasi keagamaan, spiritual juga digoncang, dan semua guncangan sedang melanda kita. Nah, sehingga ini yang membuat kita sekarang, ya ada orang yang berkata begini, wah kami sudah terkurung nih di rumah, kami nggak bisa ngapa-ngapain, kami mau kerja juga mungkin hanya sekian persen pekerjaan kami yang bisa kami kerjakan. Sebagian orang berkata begini, Pak, usaha saya bahkan bukan lagi sekian persen dikerjakan, benar-benar 0% dikerjakan, artinya tidak ada kerjaan sama sekali karena usaha harus hanya berputar, berhenti gitu ya, dan banyak hal yang membuat kita akhirnya ada di dalam sebuah rumah tanpa kejelasan. Ada di antara kita mungkin berkata, waktu kita ada di rumah, seorang pria itu jadi masalah. Ya kenapa? Karena biasanya kita di luar menghasilkan, biasanya kalau kita bekerja menghasilkan, kalau kita menjalankan bisnis menghasilkan, kalau kita di luar kita bisa melayani banyak orang, waktu kita di luar ada banyak proyek-proyek karya-karya kita yang kita hasilkan, sekarang semua seolah-olah di rumah ini nggak ada apa-apanya. Tapi hari ini saudara kita akan belajar satu kebenaran bahwa Allah kita itu turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Ya, kalau Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, artinya waktu kita di rumah sekalipun, waktu kita dirumahkan sekalipun, waktu kita terpaksa harus di rumah sekalipun, di dalamnya ada kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Waktu kita semua ada di rumah hari ini ada kebaikan Tuhan. Waktu beberapa hari ini kita di rumah, kita mungkin nggak bisa berkarya seperti biasanya, kita nggak bisa maksimal seperti biasanya, kita nggak bisa mengerjakan hal-hal yang besar seperti yang biasa Anda kerjakan, tapi hari ini justru keadaan seperti ini Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu saudara, waktu kita di rumah, waktu pria di rumah, justru kita akan menemukan ada 4 hal besar yang dikerjakan, yang bisa kita kerjakan sebagai pria di rumah. Dan ini bukan hal yang kecil. Mungkin kita berpikir waktu kita mengerjakan bisnis A, bisnis B, bisnis C, wow itu yang luar biasa Pak. Kenapa? Karena itu memberkati banyak orang, karena itu mendatangkan berkat bagi banyak orang, karena itu pun saya diberkati luar biasa. Yes, tapi waktu di rumah sekarang ini adalah sebuah berkat yang besar yang Tuhan bisa berikan dalam hidup kita. Ada perkara yang besar yang masih bisa kita kerjakan waktu kita ada di rumah. Nah, mari kita lihat saudara, ada 4 perkara itu apa saja, nanti kita akan belajar dan kita akan nanti diskusi ya. Yang pertama, ya Pak, apa
hal yang besar yang seorang pria bisa kerjakan waktu di rumah. Yang pertama, seorang pria di rumah, dia bisa berjumpa dengan Tuhannya dengan kapasitas yang lebih lagi atau dengan intensitas yang lebih lagi. Kalau kita di luar, mungkin kita tidak bisa mengalami perjumpaan Tuhan dengan intensitas yang begitu indah, begitu kuat. Tapi waktu kita ada di rumah beberapa waktu ini, beberapa minggu ini, mungkin bisa jadi beberapa bulan, itu bisa menjadi tempat di mana kita mengalami hal yang besar, yaitu kita berjumpa dengan Allah kita dan kita mengalami Tuhan kita dengan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Saya berikan istilah adalah re-encounter. Artinya perjumpaan kembali. Kita bisa alami. Apa yang selama ini hilang karena begitu padatnya kegiatan, karena begitu banyak target dan fokus-fokus yang begitu banyak dalam diri kita, dalam pikiran kita dan hati kita. Sekarang dengan semuanya serba slow down seperti ini, maka mau tidak mau kita terarah kepada pribadi Tuhan lebih dalam. Kita terarah kepada Tuhan dengan sebuah intensitas yang lebih kuat hari-hari ini. Makanya saudara, yang pertama, Pak, apa hal besar yang bisa kita kerjakan seorang pria di rumah? Seorang pria, kita semua ini bisa menjadi seorang yang bisa membawa hidup kita berjumpa dengan Tuhan yang besar. Saudara, ada satu ayat firman Tuhan berkata begini di Mazmur pasal 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Kalau kita baca ayat ini maka menarik ya. Ada satu perintah dikatakan, carilah Tuhan. Seek the Lord. Dan cari kekuatannya. Tapi ada kalimat di bagian terakhir dikatakan ini, cari wajahnya selalu. Cari wajahnya setiap saat. Cari wajahnya setiap waktu. Mungkin kita kalau lagi sibuk seperti yang dulu-dulu, mungkin sulit melakukan itu. Tapi ini momen yang terbaik untuk kita sungguh-sungguh mencari dan mengejar pribadi yang besar itu dalam perjumpaan dengan kita di rumah kita masing-masing. Yang percaya katakan amin. Mungkin selama ini kita berkata, Pak, saya ketemu Tuhan di gereja, yes. Tapi sekarang gereja gedungnya pun kita nggak bisa buka, ya, kita harus ibadah online. Tapi di rumah kita masing-masing, di rumah kita, setiap rumah di mana kita ada hari ini, di situ ada kehadiran Tuhan. Di situ ada kehadiran Raja dan segala Raja. Kenapa? Karena Tuhan berkata, carilah dia. Dan kamu akan menemukannya. Saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, mau tidak mau kita lebih banyak untuk ketemu dengan Tuhan. Dan saya beritahu buat Anda, Bapak-Bapak semua, berjumpa dengan Tuhan adalah hal yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Anda boleh berjumpa dengan order yang besar, dengan proyek yang besar, dengan sebuah pekerjaan yang mungkin dengan omset yang jumlahnya sangat fantastis, tapi saya beritahu buat Anda, kita semua, kalau kita bertemu dengan Tuhan di rumah kita, itu adalah perkara yang fantastis, perkara yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Dan mungkin adalah pengalaman-pengalaman yang tidak pernah kita alami selama ini mengikut Tuhan, biarlah kita mengalaminya hari-hari ini, saudara, pada waktu kita ada di rumah kita. Dengar, Bapak-Bapak, waktu kita di rumah, justru kitalah yang juga membawa keluarga kita, membawa istri dan anak kita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam intensitas yang lebih tinggi lagi. Ini momen yang terbaik, Bapak-Bapak, untuk bisa mengajak istri, anak-anak semua untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari, untuk mengalami pribadi dia. Dan saya mau katakan, itu adalah perkara besar yang bisa pria kerjakan di rumah kita masing-masing. Katakan amin. Saya percaya mungkin ada di antara kita yang sudah melakukan mesbah keluarga, sudah melakukan doa bersama dengan keluarga selama ini. Tapi yang belum, Bapak-Bapak, ini momen yang terbaik untuk mengajak anak-anak kita yang juga tidak pergi kemana-mana, untuk mengajak anak-anak kita yang juga tidak punya schedule hari-hari ini mungkin gitu ya, schedule-nya semua online, mereka ada di rumah, tapi ini momen untuk mereka bisa bersama-sama gathering, bersama-sama berjumpa dengan Tuhan. Pria-pria, kita menjadi pribadi yang bertemu Tuhan di rumah kita
itu perkara yang luar biasa sewaktu pria ada di rumah. Yang kedua, saudara. Mari kita lihat yang kedua. Ada satu ayat kita baca ini yang kedua, saudara ya. Markus pasal 6 ayat 31. Markus pasal 6 ayat yang ke-31. Ini hal yang kedua yang besar yang kita bisa kerjakan di rumah kita. Sekalipun kita pria, kita seolah-olah tidak bisa mengerjakan hal besar di luar, tapi di rumah sesungguhnya banyak hal besar yang kita bisa kerjakan. Yang kedua, Markus 6 ayat 31 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Saudara, satu kali Yesus pernah mengajak murid-muridnya dan kemudian mengajak mereka untuk menyingkir. Ya, pada waktu mereka menyingkir, Yesus berkata sama mereka, mari ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Kenapa Yesus mengajak murid-muridnya seperti itu? Ada alasannya ternyata. Alasannya adalah di kalimat berikutnya. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Mungkin beberapa bulan yang lalu yang namanya makan pun tidak sempat. Pernah kita alami sebagai seorang pria. Makan pun tidak sempat karena begitu banyak pekerjaan dan kita terimpit dengan ini itu, kita nggak sempat. Tapi hari ini saudara kita belajar, di tengah-tengah situasi seperti ini justru man at home. Pria ada di rumah. Itu kesempatan untuk kita merefresh hidup kita kembali. Mungkin selama ini sudah terlalu padat dengan segala hal. Terlalu jadwal kita terlalu padat dan terlalu hektik. Tapi ini waktunya kita merefresh kembali. Yesus pernah ngalami kok. Ya, waktu Yesus sama murid-muridnya, Yesus berkata gini kan, makan pun aja sampai gak sempat. Tapi akhirnya Yesus berkata, ayo kita pergilah ke tempat yang sunyi, kita sendirian saja, ya, dan istirahat. Ya, jadi yang kedua, saudara, hal yang besar yang kita kerjakan adalah kita refresh hidup kita. Kita jadikan hidup kita ini fresh kembali. Setelah begitu banyak hal yang kita kerjakan, ini momen man at home adalah momen di mana kita refresh hidup kita. Pak, pada waktu refresh, apa yang sesungguhnya dikerjakan? Apa yang terjadi pada waktu kita refresh? Yang pertama, saudara, kalau Anda lihat di ayat itu ya, ia berkata kepada mereka, mari pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Kalimatnya unik ya. Dikatakan begini, supaya kita sendirian. Namanya sendirian biasanya satu atau banyak, saudara. Kalau sendirian kan biasanya satu, betul nggak? Tapi ini dia disebut begini, kita sendirian, kita tapi sendirian. Artinya apa, Pak? Artinya rame-rame, tapi menyendiri. Rame-rame menyendiri. Nah itu gambaran apa sih, Pak? Itu gambaran tentang sebuah keluarga. Ya, Yesus pada waktu itu keluarga rohaninya ya murid-murid, ya yang setiap hari ketemu dengan dia, setiap hari berjumpa makan bersama. Nah, yang kita lakukan dalam refresh ini adalah kita mesti kembali merefresh rumah tangga kita. Ya. Satu keluarga Anda, kita, ya, papa, mama, anak-anak kan kita, tapi sendirian. Sendirian artinya punya waktu bersama-sama, punya waktu quality bersama-sama, punya sesuatu yang kita kerjakan untuk makin dekat satu dengan yang lain. Punya satu momen dalam hidup kita yang tidak terganggu, terdistract dengan hal dari luar. Yaitu adalah waktu momen keluarga yang terbaik. Saya nggak tahu saudara mungkin selama ini ngumpulin anak kita, ngumpulin satu kelompok kita ini, satu keluarga aja mungkin susahnya luar biasa. Kenapa? Karena jadwalnya ini itu begitu banyak. Dan mungkin kalaupun libur pun semua punya agenda masing-masing dengan komunitasnya. Tapi hari ini kita bisa melihat waktu man at home, waktu kita sama-sama di rumah, kita bisa mengumpulkan satu keluarga sendirian, punya waktu yang berkualitas dalam keluarga. Pria yang bisa memberikan waktu yang berkualitas dalam keluarganya.
adalah seorang pria yang mengerjakan perkara besar dalam hidup. Amin. Kita nggak sekedar melakukan perkara besar pada waktu kita meeting dengan orang bisa mengumpulkan karyawan kita yang mungkin 100, 200, 300 karyawan, atau 1000 karyawan, tapi waktu kita bisa mengumpulkan bersama-sama, gathering dengan keluarga kita, itu perkara besar yang pria sedang kerjakan. Yang berikutnya, Pak. Apalagi, Pak, kalau refresh. Refresh itu adalah menata kembali, saudara. Ya, refresh itu adalah menata kembali. Mencunkan kembali dengan default-nya gitu loh ya. Kalau Anda tahu gadget Anda seringkali kalau sudah kepenuhan dengan ini itu, hal yang mudah adalah kita shutdown, ya kita matikan, kita nyalakan lagi. Dan setelah itu semua seperti normal lagi, ya tidak terlalu padat, tidak terlalu lancar, lebih cepat. Itu bicara tentang apa sih Pak? Bicara tentang tata kembali pola hidup kita. Waktu kita refresh, kita tata kembali pola hidup kita. Contohnya, ya pria-pria mungkin kita saking sibuknya lupalah mengatur makan yang benar gitu ya. Hal yang sederhana ya, karena kita juga ada di project tertentu, kita harus di luar gitu ya. Makan seadanya, yang penting makan, yang penting yang apa ada gitu kita makan. Tapi waktu di rumah, kita mungkin bisa menata pola makan kita lebih baik. Waktu di rumah, kita bisa menata jam-jam olahraga kita lebih teratur daripada waktu kita nggak di rumah. Waktu di rumah, kita bisa tata juga jam-jam atau waktu-waktu istirahat kita lebih baik. Saudara, bukankah itu hal yang besar yang dilakukan seorang pria yang selama ini kesulitan menata hidupnya dengan siklus yang harusnya tertata dengan rapi, ada waktu makan yang benar, ada makanan yang tepat, ada waktu rest yang tepat, yang sesuai porsinya, ada olahraga yang kita harusnya jalankan, tapi seringkali semua berantakan pada waktu kita sibuk di luar. Tapi hari ini saudara kita belajar justru di tengah-tengah seperti ini, kita menata hidup kita untuk menjadi lebih balance, lebih baik, dan kita di-refresh. Katakan amin. Itu yang kedua, saudara. Kata refresh. Ya, tadi re-encounter. Ya, bertemu kembali dengan Tuhan. Yang kedua, refresh hidup kita. Yang ketiga, saudara. Apa perkara besar yang pria bisa kerjakan di rumahnya? Mari kita lihat satu firman Tuhan di dalam Amsal 21. Amsal 21 ayat yang ke-5, saudara. Amsal 21 ayat yang ke-5. Amsal 21 ayat yang ke-5 dikatakan begini ya. Saya bacakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Saudara, ayat ini berkata begini, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Kalau Anda baca ayat ini, seringkali kita terfokusnya begini, orang rajinnya. Ya kan, kita Anda baca ini kan orang rajinnya, tapi sebetulnya fokusnya bukan di orang rajinnya, tapi rancangan. Kenapa Pak? Karena kalau Anda baca kalimat berikutnya dikatakan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kerugian. Tergesa-gesa itu kan bukan orang yang nggak rajin, mungkin juga rajin, betul nggak Saudara kan? Tapi tergesa-gesa itu artinya orang yang tidak punya planning, tidak punya rancangan. Nah, kenapa orang bisa mengalami kelimpahan pada waktu dia bisa membuat rancangan atau membuat plan. Jadi yang ketiga, saudara, saya mau katakan apa Pak hal yang besar yang pria bisa kerjakan. Pada waktu Anda mungkin berkata begini, saya udah nggak bisa kerjakan bisnis saya secara maksimal. Saya nggak bisa kerjakan pekerjaan secara maksimal. Saya nggak bisa kerjakan toko saya secara maksimal. Tapi ada satu yang Anda bisa kerjakan yang itu besar sekali, dan itu menentukan masa depan kita adalah bagaimana kita mereplan, merencanakan ulang, membangun sebuah perencanaan ulang untuk ke depan hidup kita. Saudara, kita seringkali berkata, nggak direncanakan juga nggak apa-apa, nanti Tuhan juga bekerja. Tapi kita sangat yakin bahwa orang yang tidak pernah merencanakan sesuatu, sebenarnya dia sedang merancangkan
sebuah kegagalan besar untuk masa depannya. Dan jelas sekali Tuhan saja nih menciptakan kita. Dia merancangkan dulu loh. Dia itu merencanakan, dia memplanning dulu. Nah hari ini saudara, saya juga ingin kita baca coba ya, kalau Anda lihat benar nggak sih Tuhan tuh memplanning dulu, merencanakan dulu. Kejadian pasal 1, ayat 26, 27. Ya, Kejadian 1, 26, 27. Dikatakan begini saudara, ya ini kan Allah menciptakan seluruh dunia ini, termasuk manusia. Tapi pada waktu Allah menciptakan manusia, maka ada prosesnya di sana. Berfirmanlah Allah, ayat 26, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Ayat 26 berkata begitu kan? Berfirmanlah Allah. Tapi ayat 27, Anda perhatikan di sana, dikatakan begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Anda lihat ada seperti ada jeda di sana. Dengan apa Pak? Dengan kata maka. Berarti ada sesuatu yang terkait dengan apa yang di depannya. Allah tidak menciptakan secara langsung, tapi Allah berfirman terlebih dahulu dan berkata, baiklah kita menjadikan manusia dengan akan segambar serupa kita. Jadi Allah sudah merancang dulu, memplanning dulu, kemudian di ayat 27 dikatakan Allah mencipta dari apa yang sudah dia plan. Saudara, setiap bisnis, usaha, atau apapun dalam hidup kita, waktu kita lakukan itu tanpa perencanaan yang benar, maka sebenarnya kita melanggar hukum daripada kita untuk mencapai kemenangan ke depan. Karena semua kemenangan yang tercipta nantinya adalah hasil dari sebuah perencanaan. Saudara, kalau Anda nggak bisa melakukan hari-hari ini, pekerjaan kita dengan normal, bisnis kita dengan normal, tapi ada satu perkara besar yang Anda sebenarnya masih bisa kerjakan. Rencanakan sesuatu yang berbeda, yang mungkin sesuatu itu merupakan terobosan baru, yang mungkin itu sesuatu ide yang baru, rencanakan sematang mungkin, sebaik mungkin. Sehingga pada waktu pandemi ini selesai, nggak tahu kapan waktunya, tapi akan selesai waktunya, akan datang, dan semua akan mulai kembali normal, disitulah semua apa yang kita rencanakan akan tinggal kita eksekusi. Kenapa? Karena itu sudah menjadi rencana yang besar, yang matang, dan kemudian menunggu waktu eksekusinya kapan, Pak? Pada waktu selesai pandemi ini, semua roda mulai berputar, semua kegiatan mulai berputar, ekonomi mulai berputar, kehidupan mulai berputar. Anda masuk ke sana dengan sebuah plan yang luar biasa yang kita sudah siapkan waktu man at home. Jadi jangan berkata, Pak, usaha saya berhenti, ya sudah kita tunggu aja, ya tunggu aja. Ya memang menunggu, betul. Kita menunggu pandeminya selesai. Tapi jangan pernah untuk berhenti tidak merencanakan atau menunggu untuk melakukan sesuatu atau merencanakan sesuatu. Jangan pernah menunggu merancangkan sesuatu. Ini waktunya kita mencari hikmat Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, mencari dan merencanakan dan bergumul dengan Tuhan sampai Anda mendapatkan rencana yang Anda akan kerjakan setelah pandemi ini selesai. Ya, tentu tadi ada yang berkata gini kan, pada waktu bincang-bincang ya, kita selagi belajar sesuatu yang mungkin nggak pernah kita kerjakan, ide-ide yang nggak pernah kita kerjakan, kita mulai pikirkan, kita merencanakan. Nah, ini yang ketiga, Saudara. Jadi, Anda merencanakan adalah sebuah pekerjaan besar. Ada satu firman juga berkata begini, Amsal 24 ya, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Karena hanya perencanaan engkau dapat berperang. Jadi, kita mau berperang dengan peperangan yang besar selesai pandemi ini, Saudara. Kita akan mengalami masa-masa janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Ya, termasuk buat bangsa kita. Tapi kita di waktu sekarang ini hal yang besar yang kita lakukan adalah rencanakan sesuatu. Katakan amin.
untuk bisnis Anda, untuk usaha Anda, untuk pekerjaan, untuk rumah tangga, untuk anak-anak kita, rencanakan sesuatu yang besar. Yang keempat, yang terakhir, Pak, apa yang keempat yang besar yang kita bisa kerjakan di tengah-tengah situasi seperti ini? Efesus pasal 4 ayat yang ke-15, saudara. Efesus 4 ayat yang ke-15. Ini yang keempat, hal yang besar yang bisa kita kerjakan justru pada waktu man at home. Efesus 4 ayat 15 dikatakan begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayatnya berkata begini kalau kita baca pelan-pelan ya, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, ya, berpegang teguh kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Pak, ada kata di sana kita bertumbuh dalam segala hal. Kata bertumbuh adalah sesuatu yang bicara tentang pertumbuhan, bicara tentang sebuah peningkatan. Pertumbuhan bicara tentang sesuatu yang berubah levelnya. Bertumbuh bicara tentang kita naik dari satu level tertentu atau standar tertentu kepada standar lain yang lebih tinggi, itu bertumbuh. Bertumbuh artinya dari sebuah ketinggian tertentu, kemudian naik pada ketinggian yang lebih tinggi lagi, itu bertumbuh. Nah saudara, apa artinya ini Pak? Ini bicara tentang apa sih Pak? Ini bicara tentang justru yang keempat. Pada waktu kita di dalam rumah kita, ini waktunya kita untuk belajar lebih dalam, ya, untuk bertumbuh ke dalam segala hal yang kita perlu untuk makin meningkat. Ini waktunya kita belajar. Jadi ini waktunya Anda untuk mengambil waktu untuk di tengah-tengah segala sesuatu yang slow down ini waktunya untuk mulai banyak belajar. Relearn atau belajar kembali. Ya, selama ini karena kesibukan udah nggak sempat memikirkan usahanya ini ada nggak sih ya teknologi yang baru untuk produk yang saya sedang kerjakan? Ada nggak ya teknologi baru untuk usaha ini? Ada nggak ya pola strategi marketing yang baru untuk pola-pola penjualan produk yang seperti ini? Ada nggak ya kebutuhan gimana cara banyak hal gimana cara mencari pasar yang melihat pasar dengan lebih detail? Mungkin itu nggak pernah kita pelajari. Kenapa? Karena kita sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sudah terlalu sibuk dengan apa yang kita sudah jalani hari demi hari, day by day. Tapi ini waktunya kita mulai berpikir, iya ya, saya mesti naik level saya. Saya mesti mengalami sesuatu yang tidak sama lagi dong daripada tahun lalu. Saya seorang profesional, tapi saya harusnya punya kualitas yang harus naik dong. Saya seorang pengusaha, saya selama ini udah sukses, tapi saya mesti naik dong ke satu level yang lebih tinggi. Nah, bagaimana Pak seseorang bisa naik level? Maka dia harus belajar. Dia harus mengisi dirinya. Dia harus menaruh resource lebih banyak dalam hidupnya. Untuk itu bisa naik lebih tinggi lagi. Nah, mau tidak mau waktu yang terbaik untuk kita di rumah adalah kita bisa belajar sesuatu. Kenapa? Karena waktu kita belajar sesuatu, maka selesai pandemi ini, Anda, kita semua ya, akan menyadari bahwa sekalipun ini susah keadaannya, sekalipun ini berat untuk secara ekonomi, kita berat secara usaha, tapi kita secara pribadi kita naik pada level yang lebih baik kualitas hidup kita. Kualitas cara berpikir kita. Kualitas cara berpikir kita, cara kita menangani masalah. Bahkan kita bisa belajar banyak hal yang mungkin kita berkata, dulu nggak pernah kita tahu. Tapi hari ini karena situasi ini saya belajar, saya tahu. Siapa di sini bapak-bapak yang baru pertama pakai Zoom gara-gara COVID-19? Yang baru pertama kali pakai Zoom gara-gara COVID-19 angkat tangan. Sebelumnya nggak pernah pakai sama sekali. Nah, betapa banyaknya, betul nggak? Ini kan contoh aja, kita belajar sesuatu yang tidak pernah kita kerjakan. Kapan Pak? Pada waktu di rumah. Amin. Justru belajar di rumah. Justru kita mendapat ilmu. Sehingga, oh iya ya, dulu kok saya nggak pernah begini ya. Saya buka
buka laptop aja bingung, buka ini bingung. Nah, sekarang Anda sudah terbiasa dengan itu. Kenapa? Karena ada proses belajar. Jadi waktu main at home, justru itu proses belajar dalam hidup kita untuk menaikkan kapasitas kita, menaikkan kualitas kita, sehingga kita ada di level yang lebih baik. Corona boleh kita alami, kesulitannya kita alami sama-sama, tapi kita berdoa selesai pandemi corona, kita semua naik kualitas kita lebih baik lagi. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini pesan yang saya mau sampaikan buat kita, ya mungkin sederhana gitu ya poin-poinnya, tapi saya berdoa ini menjadi sesuatu yang kita bisa mendasari hidup kita supaya hari-hari ke depan ini kalau PSBB makin lama makin diperpanjang gitu ya, Anda itu punya nilai yang benar menghadapi situasi, iya ya saya sudah berkurang di luar sana, sudah mulai berkurang ini itu semua, dan kita seperti seorang pria di rumah saja, kalaupun itu terjadi, Anda tahu Anda tidak menjadi yang tidak lakukan apa-apa, tapi Anda bisa lakukan empat hal besar ini dalam hidup Anda. Amin.